Shalom, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya dan saya mau melandasi kesaksian saya ini dengan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekuatan hanya dari Tuhan. Di saat kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang berat menekan, rasanya begitu sulit untuk memahami dan mengaminkan firman Tuhan. Tapi kita tetap harus belajar untuk memahami dan menerima segala kenyataan di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tetapi ketika masa itu tiba mendatangi kita, sulit sekali untuk menerima yang menurut kita tidak baik-baik saja. Kalau yang baik-baik saja, tidak sulit kita untuk menerimanya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan yang tidak baik-baik saja, begitu sulit, begitu berat untuk kita menerimanya. Saya sedang berjuang untuk bersyukur dan menikmati kedaulatan Tuhan dalam kehidupan saya. Secara khusus tentang saya dan suami saya. Sekarang sudah 2 musim saya harus menikmati hari jadi saya dan hari jadi pernikahan kami hanya sendiri saja. Waktu kami menentukan hari pernikahan kami 26 tahun yang lalu, kami memilih tanggal pernikahan itu sama dengan tanggal ulang tahun saya. Yaitu tanggal 18 Juni. Selama 24 tahun, setiap tanggal 18 Juni adalah hari yang kami tunggu-tunggu untuk merayakan 2 momen penting dalam kehidupan kami. Yaitu ulang tahun saya dan ulang tahun pernikahan kami. Setiap tanggal 18 Juni pada umumnya selalu pada dini hari. Selama 24 tahun saya selalu mendengar suara lembut dari suami saya. Katanya, "Selamat ulang tahun sayang, aku mencintaimu." Kemudian kami akan sama-sama mengucapkan, "Selamat ulang tahun pernikahan sayang, aku mencintaimu." Lalu kami berdoa bersama mengucap syukur atas kebahagiaan, atas anugerah Tuhan. Bertahun-tahun kami melakukan itu selama 24 tahun.
Sungguh keadaan yang sangat menyenangkan, keadaan yang selalu ditunggu setiap tahunnya, di mana keindahan itu begitu luar biasa kami rasakan. Tetapi sudah 2 musim, saya tidak lagi mendengar suara itu. Dan saya harus merayakan ulang tahun saya dan ulang tahun pernikahan kami sendiri saja, tanpa dia lagi. Saya rasakan sakitnya kehilangan itu. Begitu berat bagiku menjalani hidup ini tanpa dia, tanpa suamiku. Dia sudah pergi dan tidak akan kembali, tidak akan pernah kembali. Kalau bukan Tuhan, terus terang, saya belum siap kehilangan dia. Saya tidak sanggup berjalan tanpa dia. Selama bersama dengan suami, saya sangat tergantung sama dia. Saya sangat nyaman, sehingga ketika dia pergi, saya benar-benar kehilangan pegangan. Saya rasanya tidak sanggup berjalan sendirian. Saya merasakan begitu merindukannya. Dan rindu itu tiada berujung. Karena tidak akan pernah ketemu lagi. Saya rindu kasih sayangnya. Saya rindu senyumnya yang khas. Saya rindu candanya. Saya rindu wibawanya. Saya rindu ketegasannya yang tidak sayang diri. Saya rindu dia. Rindu sekali. Sangat rindu. Ketika suamiku meninggal, rasanya kekuatanku hilang. Saya benar-benar rapuh. Saya terpuruk. Saya benar-benar merasa ditinggalkan. Dan sungguh ditinggalkan. Tidak ada lagi pegangan. Tapi saya harus belajar tunduk pada firman Tuhan. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di saat saya sedang terpuruk, di saat saya merasa benar-benar tidak kuat, tidak berdaya, yang saya lakukan adalah saya berdoa.
Saya terus berdoa datang kepada Bapa di surga. Saya berteriak kepada Bapa di surga, meminta kekuatan. Setiap hari saya harus datang meminta kekuatan kepada Bapa di surga. Itu yang saya lakukan selama baru-baru suami saya meninggal. Karena benar-benar saya tidak kuat. Benar-benar saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup kehilangan dia. Saya tidak sanggup sendirian. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk berjalan bersamanya, untuk menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun sekarang saya belum tahu keindahan apa yang Tuhan akan berikan. Tapi saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Saya akan berjuang terus untuk kuat. Saya akan minta terus kepada Tuhan untuk kuat. Agar saya bisa menjalani hidup ini, menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Puji Tuhan, sudah 1 tahun lebih, sudah 1,5 tahun saya menjalani hidup hanya bersama Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan beri kekuatan untuk menjalani hidup, bahkan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dalam menjalankan pelayanan. Saya sangat bersyukur Bapa itu ada. Bapa selalu ada untukku. Bapa di surga selalu menemaniku. Walau secara manusia saya sendiri, saya menjalankan pelayanan sendiri. Ada banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Hanya kepada Tuhan saya mengadu, meminta pertolongan, meminta kemampuan dari Tuhan. Dan sampai saat ini saya merasakan Bapa itu ada untukku.
Dia memampukanku di dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani pelayanan ini. Hari ini 2 musim saya merayakan ulang tahun saya dan ulang tahun pernikahan kami tanpa dia. Tapi saya merayakan ulang tahun saya bersama dengan Tuhan, bersama juga dengan jemaat Tuhan. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan yang membuktikan janjinya bahwa Dia selalu ada untukku. Dia menyertai senantiasa. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan juga, menguatkan teman-teman yang mungkin sedang merasakan keterpurukan, kedukaan, penderitaan, kesendirian seperti yang pernah saya alami. Tetapi marilah kita berharap kepada Tuhan. Di saat kita merasa terpuruk, merasa tidak kuat lagi, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Dia dan terus menaruh harapan kepada Tuhan. Khususnya kepada yang mendengar YouTube saya, yang sedang mengalami pergumulan berat, marilah kita pegang firman Tuhan. Marilah kita berserah dan bersandar terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menguatkan dan akan memberkati kita. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita. Saya menutupnya dengan belajar main gitar. Saya tidak bisa main gitar, tapi saya mau belajar. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Tuhan Yesus memberkati.